No one is ever really your friend. Married for love and got money by chance. That's the lightning strike. Halo, apa kabar para pecinta film yang ada di seluruh dunia? Ketemu lagi dengan saya di Ruang Selfil, ruang sekilas film yang akan membahas film-film terbaik yang baru saya tonton dan saya bikin konten untuk kalian semuanya. Hari ini saya baru saja menyelesaikan sebuah film yang berjudul Death on the Nile yang rilis resmi pada tahun 2022 ini. Film kedua dari seri detektif Hercule Poirot yang merupakan detektif asal Belgia dengan setting pada tahun 1930-an. Film Death on the Nile ini sebenarnya film kedua dari seri yang pertama, yakni Murder on the Orient Express yang rilis resmi pada tahun 2017 yang lalu. Jadi bagi kalian pencinta film-film misteri, film-film detektif, saya rasa film Death on the Nile ini adalah salah satu referensi film yang harus kalian tonton atau kalian miliki dalam folder untuk kalian tonton di kemudian harinya. Karena bagi saya melihat film Death on the Nile ini, saya melihat sebuah petualangan seru dari detektif Hercule Poirot yang memiliki keunikan yang berbeda dibandingkan dengan detektif-detektif kenamaan lainnya seperti Sherlock Holmes, detektif Conan, atau detektif lainnya. Film ini dibuka dengan perkenalan banyak tokoh yang hadir dalam suatu pesta pernikahan dari seorang jutawan muda yang bernama Lina Ridgway. Dia adalah jutawan muda yang kaya raya yang menikah dengan seorang pemuda biasa bernama Simon Doyle. Para tokoh dan kerabat yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut adalah orang-orang yang nantinya memiliki keterkaitan dan benang merah dalam menyelesaikan sebuah kasus misteri. Don't have the words or the money or the pedigree. Namun pesta pernikahan yang dihadiri oleh kerabat dekat keluarga Lynette ini sendiri tiba-tiba terganggu dengan kehadiran seorang perempuan yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut. Perempuan yang bergaun merah ini merupakan mantan sahabat dari Lynette itu sendiri dan mantan dari Simon Doyle yang bernama Jackie DeBruce. Perempuan yang datang dalam pesta pernikahan tersebut berhasil membuat Lynette dan Simon terganggu dan meminta detektif Hercule Poirot untuk menangkapnya. Namun dengan tenang Hercule Poirot mencoba untuk memahami seorang Jackie yang mantan sahabat dan mantan pacar dari Simon. Dengan kesimpulannya dia menganggap bahwa Jackie tidak berbahaya bagi keduanya walaupun dia memiliki sebuah pistol yang selalu ia bawa. Dengan sebuah kesimpulan, akhirnya detektif tersebut mengatakan bahwa Jackie tidak berbahaya. Bahkan Lynette yang masih merasa terganggu bisa membatalkan rencana bulan madu mereka dan kembali ke rumah. Namun ternyata ini tidak sesuai dengan perencanaan Simon Doyle itu sendiri. Ia tetap ingin melanjutkan bulan madu mereka, namun jauh dari jangkauan Jackie. Hingga akhirnya dia pun menyewa sebuah kapal, yakni kapal Karnak, yang menyusuri sungai Nil yang sangat indah. Perjalanan bulan madu ini rupanya disetujui oleh Lynette dan dia akhirnya bisa melaksanakan bulan madu bersama para kerabat dan keluarga mereka dalam sebuah kapal. Namun tetap saja seorang Lynette adalah seorang jutawan muda yang cantik yang tetap merasa gelisah. Bahkan secara pribadi Lynette menemui detektif Hercule Poirot dan mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman berada di dalam kapal tersebut. Dia merasa dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki dendam, memiliki kebencian terhadapnya. Oleh karena itu, dia setuju seharusnya dia kembali pulang ke rumah dan melanjutkan kehidupannya yang seperti biasa. Di sisi lain, kita akan melihat ketika seorang pengacara bernama Andre menyodorkan sebuah perubahan status kekayaan milik Lynette itu sendiri. Namun, akibat banyaknya suara-suara sumbang yang berada di sekeliling Lynette, hingga akhirnya penandatanganan tersebut gagal terjadi. Perjalanan bulan madu mereka pun dilanjut menuju sebuah kuil bernama Abu Simbel. Mereka yang ada di dalam kapal merasa sangat terkesima dengan terpesona keindahan yang ada dalam Abu Simbel tersebut. Lynette bersama suaminya maupun kerabat lainnya akhirnya memasuki celah yang ada dalam kuil Abu Simbel. Bahkan Lynette bersama suaminya Simon memilih celah sendiri untuk mereka memadu kasih. Namun saat mereka sedang berduaan, tiba-tiba sebuah bongkahan batu besar jatuh tidak jauh dari Lynette. Hampir saja dia mengenai batu tersebut mengenainya. Dengan perasaan syok, Lynette pun kembali menuju kapalnya bersama anggota keluarga lainnya tentunya. Namun betapa terkejutnya Lynette ketika dia sampai di kapal tersebut, dia melihat sosok Jackie telah berada di kapal tersebut. Small world.
Jackie yang seharusnya tidak ada dalam kapal tersebut berhasil membuat Lynette murka kepada Simon suaminya. Bahkan dengan angkuhnya dia mengatakan bahwa dia sanggup membeli kapal itu asal Jackie bisa diturunkan saat itu juga. Suasana kapal menjadi berubah saat itu. Pandangan sinis terjadi di mana-mana. Walau seperti itu, Lynette maupun Simon akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dan mengakhiri perjalanan bulan madu mereka di situ. Bahkan Lynette dengan berbesar hati meminta maaf kepada mantan sahabatnya tersebut agar mengikhlaskan kehidupan mereka. Namun berbeda dengan Simon yang malah memperkeruh keadaan dengan membuat Jackie merasa emosi, dengan akhirnya dia menembakkan sebuah tembakan yang berhasil mengenai kaki dari Simon itu sendiri. Dengan perasaan menyesal, Jackie pun dibawa menuju sebuah ruangan untuk diamankan agar tidak memperkeruh keadaan di atas kapal tersebut. Setelah penembakan tersebut, Box segera mencari Dr. Linus yang ada di dalam kapal untuk mengobati kaki Simon yang tengah cedera. Jackie sendiri diamankan oleh perawat yang ada di dalam kapal tersebut. Beruntung Simon dapat dibantu di waktu yang tepat. Namun di sisi lain ternyata penembakan itu bukan penembakan yang pertama. Kita melihat ternyata Lynette telah tewas di tempat tidurnya. Misteri pun dimulai dalam film Death on the Nile ini. Hercule Poirot yang merasa kecolongan dengan terbunuhnya Lynette di kamar pada malam hari membuat dia harus mencari fakta demi fakta dan merangkum kejadian agar bisa menemukan siapa pembunuh Lynette yang terjadi pada malam hari tersebut. Simon suaminya hanya bisa mencurigai Jackie bahwa dia adalah pembunuh, namun itu adalah fakta lama karena sebenarnya Jackie berada dalam ruangan yang dijaga orang-orang. Selain itu, mereka harus mencari pistol dengan kalung yang hilang bersamaan dengan terbunuhnya Lynette pada malam hari tersebut. Dan selanjutnya para penonton misteri yang budiman, kita akan melihat kehebatan Hercule Poirot untuk menajamkan setiap alibi dengan cara menanyai setiap orang yang di kapal tersebut bahwa mereka adalah pembunuhnya. Setiap kemungkinan terkecil dijadikan alasan oleh detektif tersebut untuk dijadikan acuan bahwa dia bisa saja membunuh perempuan jutawan tersebut. Bahkan ibu baptis Lynette sendiri dijadikan sebagai calon tersangka dengan alasan yang sangat-sangat masuk akal. He's just accused me of shooting Lynette. No. Bahkan dengan tidak segan, detektif dengan alasan ekonomi berani menuduh ibu baptis dari Lynette sendiri sebagai calon tersangka yang bisa saja membunuh Lynette pada malam hari tersebut. Menurutnya, semua orang bisa menjadi tersangka dalam pembunuhan ini. Di sela wawancara, awak kapal kanak berhasil menemukan alat bukti berupa pistol yang telah dibuang oleh pembunuhnya menuju dasar laut yang ada di sekitar kapal. Adegan berlanjut ketika Hercule Poirot kembali mewawancarai orang yang ada di dalam kapal. Dengan gaya metode fakta, tuduh, dan calon tersangka ini membuat setiap orang di atas kapal dicurigai sebagai calon pembunuh dari Lynette tersebut. Karena baginya setiap 1% kemungkinan mereka memiliki dendam ataupun masalah dengan Lynette di masa lalu merupakan 1% kemungkinan bahwa mereka adalah pembunuh. Walau terkesan sembarangan, sebenarnya metode yang dilakukan oleh detektif tersebut melahirkan fakta baru yang bisa membuat setiap penonton berdecak kagum. Salah satunya ketika dia berhasil mewawancari Salome dan ternyata dia menyimpan senjata di kepalanya itu sendiri. Senjata yang sama persis seperti senjata pembunuh Lynette itu sendiri. Walau seperti itu, ternyata wawancara yang dilakukan oleh detektif Hercule Poirot ini tidak selamanya disenangi oleh semua calon tersangka yang ada di kapal kanak tersebut. Sebaliknya, perselisihan demi perselisihan terjadi di dalam kapal. Bahkan secara mengejutkan, detektif tersebut mengatakan bahwa sebelum dia berada di kapal, dia adalah detektif sewaan yang harus mengawasi seseorang pemuda yang mencintai seorang perempuan yang sama sekali tidak disetujui oleh ibunya, yakni antara Bourke dan Rosalie itu sendiri. Di tengah perselisihan tersebut, mereka harus dikejutkan dengan penemuan mayat yang tidak lain adalah Louis, asisten dari Lynette itu sendiri, yang tewas dengan sayatan di lehernya. Sebuah pisau bedah berhasil menghabisi nyawa Louis dengan sekejap tanpa mereka tahu siapa pembunuh yang telah membunuh asisten Louis itu sendiri. Kali ini mereka harus mencari siapa pembunuh Lynette dan siapa pembunuh Louis. Ataukah keduanya adalah orang yang sama atau orang yang berbeda dengan beda tujuan? Dua pembunuhan di atas kapal membuat mereka saling tuduh-menuduh atas nama pembunuhan. Di sisi lain, detektif Hercule Poirot
lebih memilih untuk menyelesaikan wawancara terakhirnya agar bisa menyambungkan fakta demi fakta dan mencari tahu siapa pembunuh Lynette dan Lois itu sendiri. Dan rupanya wawancara terakhir itu sendiri adalah wawancara terhadap saksi kunci dalam pembunuhan Lynette dan pembunuhan Lois, yakni adalah Boog, yakni sahabatnya itu sendiri. Ternyata Boog adalah orang yang pertama kali menemukan Lynette yang terbunuh pada malam itu, namun dia menyembunyikannya karena dia telah mencuri kalung milik Lynette agar bisa membawanya lari menuju ke kota lain. Di sisi lain, Boog juga adalah orang yang melihat Lois terbunuh karena dibunuh oleh salah seorang yang ada di kapal tersebut. Dan ketika dia didesak untuk menyebutkan nama orang tersebut, tiba-tiba Boog harus tertembak oleh penembak gelap yang tiba-tiba menembak leher milik Boog. Seketika Boog pun tewas dalam wawancara terakhir tersebut. Mendengar suara tembakan dari pembunuhan yang ketiga ini, semua penghuni kamar keluar dari bilik kamarnya masing-masing. Mereka mencari tahu kali ini apa yang terjadi. Apakah pembunuhnya berhasil ditangkap atau malah ada korban lain yang tidak lain adalah Boog itu sendiri. Rosalie bersedih, bahkan ibunya pun bersedih atas kematian Boog yang merupakan sahabat dari detektif Hercule Poirot. Pada adegan ini, akhirnya detektif Hercule Poirot berhasil menyelesaikan puzzle fakta misteri pembunuhan di atas kapal yang telah menewaskan 3 orang penumpang di atas kapal Karnak, Lynette, Lois, dan Boog sahabatnya sendiri. Dia menjelaskan bahwa pembunuhan Lynette juga terjadi saat ia sedang berwisata beberapa waktu lalu oleh sepupunya Andre yang sengaja menjatuhkan sebuah bongkahan batu di atas kuil tersebut, namun meleset. Namun sebenarnya Andre bukanlah pembunuh utama dalam kasus ini. Pembunuh utama dalam kasus ini tidak lain adalah suami dari Lynette itu sendiri, yakni Simon Doyle. Dia dengan komplotannya telah berusaha untuk merencanakan pembunuhan Lynette di atas kapal Karnak dengan cara dan metode yang sangat-sangat rapi dengan teliti. Salah satunya ketika dia harus menembak kakinya secara sengaja setelah dia membunuh sendiri istrinya pada malam hari tersebut. Pada fakta selanjutnya, detektif tersebut menjelaskan kembali bagaimana cara dari Simon membunuh Lois dan Boog karena dia kakinya tertembak. Maka dengan tenang, detektif yang berkepala dingin tersebut mengatakan bahwa dia tidak sendirian di atas kapal. Dia memiliki komplotan yang ada di atas kapal yang tidak lain adalah mantannya sendiri, yakni Jackie. You killed my son. Pembunuhan terstruktur yang telah direncanakan ini dibuktikan dengan cat milik dari ibu Boog yang hilang dan digunakan oleh Simon sebagai darah buatan sehingga bisa mengecoh orang-orang yang di atas kapal. Kini baik Simon maupun Jackie telah tersudut dengan kondisi yang tidak bisa lari dari di atas kapal. Sebaliknya, dengan penuh ketenangan, akhirnya Jackie memilih untuk mengakhiri hidup dirinya dan mengakhiri hidup Simon dengan satu tembakan yang berhasil menembus salah satu organ mereka. Keduanya tewas dengan satu pelukan yang sama bahwa mereka saling mencintai dengan kondisi dan kisah yang sangat-sangat tragis. Oke teman-teman, demikian ringkasan film dari konten Sekilas Film ini. Semoga kalian terhibur dengan konten ini, dan kalau kalian suka tolong subscribe, dan sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Dah.